Keterangan Mabes Polri, ternyata Paul Zhang ini tidak berada di tanah air. Ternyata dia berada di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kemarin saya mengangkat sebuah video tentang penistaan agama yang dilakukan oleh orang bernama Paul Zhang, Joseph Paul Zhang, yang menghina Nabi, menghina agama Islam. Luar biasa. Dan alhamdulillah kabar terbaru, dia sudah dilaporkan ke polisi dan Mabes Polri langsung turun tangan memburu keberadaan Joseph Paul Zhang yang kurang ajar ini. Dan dari keterangan Mabes Polri, ternyata Paul Zhang ini tidak berada di tanah air. Ternyata dia berada di Jerman. Kita doakan mudah-mudahan polisi segera dapat menangkap Paul Zhang dimanapun berada, karena ini tidak hanya menyinggung umat Islam di Indonesia, tetapi tentu saja melukai perasaan beragama umat Islam di seluruh dunia. Polri telah menjelaskan menggandeng bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri untuk memburu keberadaan Paul Zhang di Jerman. Dan berikut ini penjelasan resmi dari polisi terkait dengan pengusutan Paul Zhang, sebagaimana ditayangkan di Kompas TV berikut ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kasus yang sekarang sedang viral tentang viralnya video yang telah diduga keras telah terjadi penodaan agama. Barreskrim Polri telah menerima laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 0253 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 garis miring Barreskrim, yaitu pada tanggal 17 April 2021. Ada salah seorang warga masyarakat yang melaporkan terkait dengan viral video tersebut. Tentunya Polri sedang berusaha keras untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri, pertama, Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini penelusuran dari Polri, yang bersangkutan ada di negara Jerman. Kemudian selain langkah-langkah yang koordinasi tadi, Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ahli terkait dengan beredarnya video tersebut. Saksi ahli yang telah diperiksa oleh Barreskrim, pertama saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli sosiologi hukum, kemudian saksi ahli pidana. Ini telah dilakukan pemeriksaan, yang tentunya keterangan-keterangan saksi ahli ini sangat berguna bagi penyidik untuk memastikan kasus yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya, Barreskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang, yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol, dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk menerbitkan red notice. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, Polri telah dan sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Yang terpenting, masyarakat jangan terprovokasi
dengan beredarnya video ini, yakini Polri bersama instansi lainnya sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Ini saja rekan-rekan sekalian. Dan terakhir yang sekali lagi ingin saya sampaikan, saya ingin pesankan kepada seluruh saudara-saudaraku semuanya, apapun agamanya, tidak usahlah mengungkit-ungkit sesembahan agama lain, mengungkit-ungkit ajaran agama lain. Apapun agamanya, kalaupun Anda sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen ke Hindu atau sebaliknya dari Hindu ke Islam dan seterusnya, silakan, itu hak prerogatif setiap orang di dalam beragama, di dalam menentukan keyakinannya. Tetapi untuk apa sih? Untuk apa kemudian kita menjelek-jelekan agama yang dulu pernah dipeluknya? Untuk apa kemudian menjelek-jelekan ajaran agama yang telah lalu? Bisakah Anda berbuat dewasa sedikit? Apakah ajaran agama kita kurang? Saya kira seluruh agama mengajarkan agar kita untuk bersikap toleransi, untuk menghargai ajaran dan agama yang lain. Dan kita telah diajarkan, khususnya yang agama Islam, ini khusus untuk mualaf ya, yang dulunya mungkin Kristen, mungkin Hindu, kemudian hari ini meluk Islam dan kemudian sering diundang menjadi mubalik, penceramah. Ini juga konyol. Gak usahlah kemudian pengalaman Anda selama menjadi pemeluk Kristen atau pemeluk Buddha atau pemeluk Hindu atau agama manapun, tidak usah kemudian dibeberkan di depan publik tentang bagaimana peribadatannya, seperti apa sesembahannya. Nggak perlu, itu kan hak yang sangat prerogatif. Apakah Anda tidak pernah belajar tentang toleransi beragama? Apakah Anda buta hukum bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang memiliki undang-undang dasar, yang memiliki aturan hukum, yang melarang penistaan agama, yang melarang umatnya, warganya untuk menghinakan agama lain? Ada hukumnya, ada sanksinya. Apalagi kalau yang katanya bergelar gelar akademiknya tinggi, apa Anda nggak tahu itu? Kalau Anda ditanya, misalkan dipancing oleh panitia yang undang Anda, jawab aja, itu hak prerogatif setiap agama. Kita harus menghargai agama yang lain. Kita harus punya toleransi. Kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kerukunan hidup beragama adalah hal yang sangat penting. Indonesia ini di negara yang multi budaya, multi agama. Dengan kerukunan itu kita bisa hidup damai, tenteram, bisa menjalankan ibadah dengan keyakinannya masing-masing. Tidak perlu ada kontok-kontokan, tidak perlu ada clash horizontal hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Umat Islam tegas diajarkan, kita diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita juga diajarkan oleh firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sudah cukup, selesai. Kita menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita, Anda menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Itu saja jadi pegangan. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amalan kami dan bagimu amalanmu, kan begitu. Tidak perlu kemudian saling menjelekan, saling tuding. Apa untungnya? Banyak ruginya daripada untungnya. Banyak ruginya, rugi di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita punya konsep ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan antara sesama umat Islam. Sesama umat Islam jangan suka membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan temannya yang lain yang tidak sejalan. Kita punya konsep ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, saling menghargai sesama anak bangsa yang berbeda-beda ini, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya. Kemudian ukhuwah basyariyah, kita punya konsep persaudaraan sesama manusia di Indonesia ini, di atas muka bumi ini. Sepanjang manusia adalah saudara kita, sepanjang mereka bisa kita hidup, kita ajak hidup untuk menjadi saudara, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semuanya, siapapun agamanya, siapapun Anda, agamanya apa. Jangan pernah menyinggung, menyakiti, menyudutkan keyakinan agama lain. Karena itu tidak saja membuat sakit
pemeluk agama yang bersangkutan, tetapi juga tidak boleh di dalam agama ini dan tidak boleh dalam aturan hukum kita. Ada sanksinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.